Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini bukan hanya soal gizi, tapi juga soal perputaran uang raksasa. Badan Gizi Nasional menyebut setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menerima alokasi Rp500 juta setiap 12 hari untuk menjalankan program MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa 93% dana BGN disalurkan langsung ke dapur-dapur MBG. Dari total anggaran MBG tahun 2026 sebesar Rp268 triliun, sekitar Rp240 triliun disebut akan langsung beredar di daerah, dari Sabang sampai Merauke. Saat ini, terdapat 24.122 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Menurut Dadan, model ini berbeda dari pola sebelumnya karena tidak ada dana yang disalurkan melalui pemerintah daerah. Dana langsung turun ke unit dapur pelaksana program. Hingga saat ini, BGN mengklaim dana yang sudah beredar mencapai sekitar Rp36 triliun. Bahkan, hingga Maret tahun ini, peredaran dana diperkirakan bisa menyentuh Rp62 triliun. Sebagai perbandingan, tahun lalu stimulus ekonomi Rp37 triliun di triwulan pertama mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 4,7%. BGN menilai skema MBG kini menjadi stimulus ekonomi yang signifikan karena perputaran uangnya besar dan merata. BGN juga mengklaim program ini menjamin penyerapan produk lokal. Artinya, hasil pertanian dan produksi daerah memiliki kepastian pasar. Dadan mencontohkan, petani wortel di Nusa Tenggara Timur disebut bisa menikmati kenaikan harga hingga 3 kali lipat. Dampaknya terlihat pada peningkatan nilai tukar petani atau NTP. Rata-rata NTP saat ini disebut berada di angka 125, naik dari sebelumnya di kisaran 102. Jika NTP berada di 101.02, hasil produksi hanya cukup untuk bertahan hidup. Namun pada angka 125, petani memiliki ruang untuk investasi dan peningkatan kesejahteraan. Dadan bahkan optimistis NTP bisa naik hingga 150 dengan keberlanjutan program MBG. Dengan anggaran ratusan triliun rupiah dan perputaran dana puluhan triliun dalam hitungan bulan, MBG kini disebut bukan sekadar program gizi, melainkan instrumen stimulus ekonomi nasional. Pertanyaannya, apakah model ini akan benar-benar berkelanjutan dan efektif menjaga kualitas serta akuntabilitas? Ataukah akan muncul tantangan baru di lapangan? Kita akan terus memantau perkembangan program ini. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.